Pemirsa, 41 siswa SD dan 6 guru di Solo, Jawa Tengah positif COVID-19 setelah beberapa hari pembelajaran tatap muka terbatas. Mencegah kasus kian meluas, sejumlah sekolah ditutup sementara. 41 siswa SD dan 6 guru di Solo, Jawa Tengah positif COVID-19 usai tes acak terhadap sejumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Seluruh siswa dan guru yang terpapar berasal dari 5 sekolah dasar. Pasca ditemukan klaster COVID-19, 5 sekolah tersebut pun telah ditutup sementara, yaitu SD Kristen Manahan, SD Negeri Mangkubumen Kidul, SD Negeri Semanggilor, SD Islam 1 Jamsaren, dan SD Negeri Danukusuman. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyatakan penutupan sekolah sementara hingga maksimal 2 minggu. Siswa yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan bisa tetap melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Ya kalau OTG kan berarti kan badannya kan masih terasa sehat. Ya kalau masih kuat untuk PJJ ya, PJJ aja nggak apa-apa. Tenang aja. Enggak. Ya kecuali kalau sakitnya parah, sesak nafas dan lain-lain juga cerita. OTG semua kebanyakan. Seluruh siswa dan guru yang terkonfirmasi positif COVID-19 kini menjalani isoman di rumah masing-masing. Sementara PTM pada sekolah-sekolah di Kota Solo secara keseluruhan masih diperkenankan, namun dengan pengetatan. Tes COVID-19 secara acak akan terus dilakukan di sejumlah sekolah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, salah satu siswa terpapar COVID-19, pembelajaran tatap muka di SMPN 10 Bedahan Sawangan Depok, Jawa Barat dihentikan sementara selama 1 pekan. Puluhan murid dan guru yang kontak erat dilakukan swab antigen dan PCR guna memastikan kasus tidak menyebar. Sebanyak 92 siswa dan guru SMPN 10 Bedahan Sawangan Depok, Jawa Barat Selasa siang menjalani swab antigen dan PCR yang digelar tim Satgas COVID-19 Kota Depok pasca salah satu siswanya yang terpapar COVID-19. Dari hasil swab antigen yang dilakukan, seluruhnya dinyatakan negatif. Namun pihak sekolah kini tengah menunggu hasil swab PCR yang diperkirakan akan keluar 2 atau 3 hari kemudian. Siswa yang terpapar COVID-19 tersebut berasal dari klaster keluarga. Untuk mengantisipasi penyebaran, pihaknya melakukan tracing dan sterilisasi ruang kelas. Pihaknya juga meliburkan kegiatan PTM selama 1 pekan. Jadi ketika ditemukan satu kasus, maka PTMT dihentikan sementara selama 7 hari. Dan ini sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Dan untuk puskesmas dan kecamatan itu melakukan mitigasi penanganan. Dalam hal ini melakukan tracing dan testing. Satgas COVID-19 juga merangkul pihak sekolah dan TNI Polri untuk memberikan pendampingan terhadap siswa yang terpapar. Hal ini dilakukan agar psikologisnya tidak tertekan pasca temuan kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kita bahas kembali mengenai problematika pendidikan di Indonesia selama setahun belakang ini. Selain dengan Pak Abraham, sudah bergabung bersama kami Pak Darmaning Tias, analis pendidikan, yang juga Dewan Penasehat PKBTS, Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa. Selamat sore, Pak Darmaning Tias. Selamat sore, April dan Bung Abraham. Baik, Pak Darmaning Tias, hari ini mahasiswa masih berdemo dan masih melangsungkan demonya saat ini juga. Hal yang disoroti mereka adalah P3K guru berusia di atas 35 tahun dan masa pengabdian lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Darmaning Tias? Ya, memang soal guru P3K ini sangat dilematis. Jadi bayangan saya memang P3K itu adalah proses pengangkatan guru atau pemenuhan guru secara darurat. Dalam pengertian P3K itu sebetulnya merupakan langkah taktis. Semula kami beranggapan begitu, tapi tampaknya ini kan solusi permanen. Nah, kalau solusi permanen itu yang menjadi keprihatinan kami, nanti itu akan menjadi kembali lagi sebelum ada undang-undang guru dan dosen. Jadi sebelum ada undang-undang guru dan dosen, itu dulu yang berminat masuk ke LPTK adalah orang-orang yang bukan 10 besar di SMA gitu, tapi mereka yang sudah tidak
diterima di perguruan tinggi murni, mereka masuk ke LPTK. Tapi setelah ada Undang-Undang Guru dan Dosen yang di dalamnya itu mengatur soal tunjangan profesi guru dan dosen, nah itu minat masuk ke LPTK itu menjadi tinggi karena mereka berharap ada tunjangan profesi itu dan juga mendapat pensiun. Nah dengan adanya proses penerimaan guru melalui jalur P3K ini, saya mengkhawatirkan itu akan menjadi setback ya, kembali sebelum tahun 2005 sebelum adanya undang-undang guru dan dosen. Jadi, tapi kalau itu sebagai solusi darurat sebetulnya nggak masalah. Tapi kalau itu solusi permanen, jelas itu dalam jangka panjang itu akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Apalagi P3K ini itu tidak menjamin seseorang itu akan menjadi guru sampai usia 60 tahun gitu kan. Setiap tahun kan akan dievaluasi terutama sampai 5 tahun dan nanti setiap saat akan termasuk tentang tuntutan pengangkatan guru honorer yang berusia di atas 50 tahun ya Pak Darmaning Tias. Ya, itu ya kalau mestinya sih itu kalau P3K ya mestinya menurut saya diangkat saja gitu. Karena ya itu sama dengan dulu pemberian tunjangan profesional yang kita usulkan berdasarkan waktu atau masa kerja. Supaya apa? Yang tua-tua ini merasakan tunjangan profesi sebelum pensiun. Demikian juga pengangkatan guru honorer yang di atas 50 tahun sebaiknya memang diprioritaskan. Baik, ada tanggapan dari Pak Abraham? Ya, April. Jadi sederhananya itu yang berhadapan langsung dengan murid itu kan guru. Jadi walaupun sarana prasarana sekolah atau kurikulum itu kan hanya tools lainnya, tapi yang betul-betul secara langsung berhadapan dengan murid dan akan mempengaruhi hasil proses pembelajaran seperti apa adalah guru. Nah, problemnya kesejahteraan guru di Indonesia ini masih banyak yang belum mencukupi. Karena itulah dari pemerintah mengedepankan pendekatan yang seperti yang memungkinkan. Jadi kita angkat sebagai P3K sehingga income dan pendapatan serta jaminan ketenagakerjaan guru itu menjadi semakin baik. Terima kasih Pak Darmaning Tias, Dewan Penasehat PKBTS, dan juga Pak Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Sehat selalu April. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama MNC News.